Ya mungkin kalau laki-laki Justru sepertinya justru mau pergi dari rumah ini. Biaya kuliah di sana itu gratis. Biaya kuliah Oh, di sana itu gratis dan paling ya kalau per tahun itu untuk daftar ulang sekitar ya 200.000 lah ya. jangan sombong. Karena setiap orang, setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Jangan sementang-mentang kita dari lulusan Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara, kita membanggakan diri kita, sombong di hadapan orang, sombong di hadapan teman-teman. Al-Azhar itu pesantren orang kaya, Al-Azhar itu pesantren elit, nggak boleh. aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Aspire to inspire. Ya, jadi Sobat Al-Azhar saat ini sedang menatap wajah baru. Ya, saya sendiri wajah barunya. Saya Rida Nur Amalia, panggil aja Rida, yang kedepannya akan sering muncul di kanal podcast Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Dan hari ini kita akan NBG, ngobrol bukan gibah. Yang namanya podcast ya, Sobat Al-Azhar, pastinya Rida tidak sendiri karena kita akan menyambut tamu kita pada kali ini. Tamu yang sangat spesial yang akan berbagi tentang topik kita hari ini. Oke, ada Ustazah Melani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Iya, kantong sehat juga ya Ustazah? Agak kurang aman. Oh, kurang ya. Ini dengar ya teman-teman. Oke, juga ada Ustadz Sandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Halo. Ustadz sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz jangan ditanya kantong, dompet Ustadz, dompet. Dompet, Masih tebal nggak Ustadz? Masih sekitar 2 lembar lah. tebel lah itu. Dengan struknya tuh tebel lah juga. Oke, Ustazah, boleh dong Ustazah perkenalkan diri ke Sobat Al-Azhar gini. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Melani Putri. Saya mengambil jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Asyarif di Kairo. Dan saya lulusan tahun 2023. Saya baru lulus. Wah, masih fresh ya Ustazah Iya, ya? masih fresh. Oke, kita lanjut ke Ustadz Sandi nih. Ustadz paling ganteng ya di frame ini karena ya sendiri laki-laki. Ustadz silakan Ustadz. Silakan perkenalkan diri Ustadz ke Sobat Al-Azhar. Ya, perkenalkan, nama saya Sandi Sadari Sitakar. Saya asalnya dari Pakpak Barat. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, seperti biasa kita singkat USU, yang merupakan universitas terfavorit di Pulau Sumatera. Saya lulusan tahun 2022, mengambil jurusan Ilmu Administrasi Publik. Ya, dari sini saja ya, dari perkenalan saja kayaknya Sobat Al-Azhar sudah bisa menerka topik kita hari ini. Sebenarnya nggak usah diterka sih, karena kan ini juga ada judulnya nanti. Iya. Oke, hari ini kita akan coba bandingkan. Ini sebenarnya konotasinya agak kurang tepat, tapi tetap tepat. Karena mungkin Sobat Al-Azhar yang akan melanjutkan pendidikan selanjutnya setelah lulus aliyah atau lulus menengah ke atas gitu kan. Bingung nih mau melanjutkan kuliah kemana, apakah dalam negeri atau di luar negeri. Jadi sudah kita lihat tadi dari perkenalan Ustazah Melani dan Ustadz Sandi. Tampak jelas topik kita hari ini yaitu untuk melihat perbedaan pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri, khususnya perguruan tinggi. Dari Ustazah Melani, Ustazah tadi saya dengar-dengar nih Ustazah lulus dari Universitas Al-Azhar Asyarif, Kairo, Kairo, Mesir. Mesir ya Ustazah. Iya, Mesir itu betul. berarti bukan di Indonesia loh Sobat Al-Azhar ya. Di Kita luar sama-sama ya. tahu di luar Indonesia, di luar negeri. Ustazah, kalau boleh tahu Ustazah, kenapa sih Ustazah memilih untuk kuliah di Al-Azhar? Alasan saya untuk memilih di Al-Azhar, sebenarnya saya
mempunyai keinginan untuk kuliah di Al-Azhar itu ketika saya duduk di bangku kelas 10. Ya, di Oh, dari bangku- SMA berarti. Iya, dari SMA. Jadi saya ya biasa ya nonton televisi, lihat ustadz-ustadz yang ceramah, kayak pengen gitu ya kayak mereka gitu. Terus kenapa Universitas Al-Azhar? Ya sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Azhar Syarif itu yakni Manbaul Ulum, sumbernya ilmu itu di sana, di Al-Azhar Syarif. Jadi bagi yang pencinta ilmu, bagi yang ingin bersungguh-sungguh menuntut ilmu, saya kira sangat tepat untuk menuntut ilmu di Al-Azhar Syarif. Al-Azhar ini kalau nggak salah universitas tertua ya Iya, Ustazah. betul. Di Universitas tertua. Mesir ya Ustazah. Ya. Dan ada alasan lagi saya memilih kenapa harus di sana, karena biaya kuliah di sana itu gratis. Oh. Biaya kuliah di sana itu gratis, dan paling ya kalau per tahun itu untuk daftar ulang sekitar ya 200.000 lah ya. 200.000 Iya, sekitar 200.000 kuliah pendaftaran 200.000. per Wow. tahunnya untuk daftar ulang aja, karena sebenarnya memang gratis. Iya ya. Iya. Wah, ya bisa kita lihat ya. Tulus dan seikhlas itu Al-Azhar Syarif untuk ya memberi ilmu kepada para penuntut ilmu. Oke. Biaya di sana tentu tidak. Dan di sana juga biaya hidup ya cukup murah lah ya. Oh berarti biaya hidup murah, pendidikan murah. Cuman kayaknya mahalnya di mana nih Ustazah? Nah, dalam berangkatnya. Berangkatnya ya, Iya, kantong berangkatnya. orang tua Ya, kita di koyak. awal-awal itu ya, di Iya. awal-awal berangkatnya. Setelah itu pun ketika udah sampai sana, kita itu menyiapkan tempat tinggal ada yang gratis juga, ada yang bayar juga. Yang gratis itu perlu diurus lagi banyak ininya. Oh, itu diurusnya sebelum kita sampai di Mesir Enggak, atau? setelah kita sampai di Mesir. Oh, berarti Ada kita yang sampai aja ngambil dulu ya? gratis di sana, apa namanya, tempat tinggalnya. Oh gitu. Itu ada beberapa, yang lain ya berbayar, seperti kos-kosan ya di Indonesia. Oke. Ustadz sendiri, Ustadz Sandi, Ustadz kan alumni USU ya. Kita sama-sama tahu dong Sobat Al-Azhar, USU itu universitas bergengsi loh di Sumatera Utara ya. Sekarang Ustadz, anak-anak itu kalau lulus USU, wah pada wah USU. Walaupun ya gitu deh ya kan Ustadz. Saya mau tahu nih Ustadz, kenapa Ustadz memilih kuliah di Universitas Sumatera Utara? Oke, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dari kakak, pilihan pertama saya itu sebenarnya bukan di USU. Wah, Maksudnya Di? minat bakat. Oh, iya. Maksudnya keinginan lah ya. Itu sama-sama seperti Ustazah Melani di Al-Azhar. Cuman karena setelah minta izin sama orang tua dan tidak dikasih restu, jadi ya niat saya itu saya urungkan. Karena kenapa? Karena ridho dari orang tua itu lebih utama. iya betul. Kita tidak boleh mengutamakan egois kita. Kita harus mendiskusikan sama orang tua apakah dikasih dan diizinkan. Kalau tidak, sebaiknya kita jangan. Berarti Ustadz memilih Universitas Sumatera Utara sebagai, masa dibilang opsi sih? Gak apa-apa ya. Ya berarti kemudian karena tidak mendapat ridho dari orang tua untuk melanjutkan studi ke Mesir, Ustadz memutuskan untuk mengambil Universitas Sumatera Utara, Ya, betul. jurusan. Di Universitas Sumatera Utara jurusan administrasi publik. Saya mau tahu dong Ustadz, kenapa Ustadz ambil administrasi publik? Kenapa nggak pendidikan? Karena kan Al-Azhar itu identik dengan tarbiyahnya ya, Ustazah ya, ilmu, kemudian pendidikan gitu. Oke, baik. Memang sebelum masuk universitas, memang saya dari background pesantren ya, Darul Arafah, tahun 2018 selesainya. Kenapa memutuskan memilih universitas yang basicnya umum, tidak ada pelajaran agamanya lagi? Karena saya merasa seperti kalau di pesantren terus, kemudian lanjut ke agama lagi,
saya seperti kayak semacam ketinggalan informasi dan ketinggalan eh, update terkini lah ya seputar ilmu pengetahuan, di mana saya juga ingin mengetahui ilmu umum. Nah, mengapa memilih jurusan ilmu administrasi publik? Sebelumnya saya jelaskan dulu, ini jurusan administrasi publik itu merupakan jurusan tentang kebijakan publik. Jadi, saya dulu sempat berpikir, eh, bagaimana sih cara pembuatan undang-undang? Kok bisa ada undang-undang? Kok bisa ada kebijakan, peraturan? Itu sempat terpikir, terbayang. Kok bisa ya ada undang-undang ya? Pasal sekian, pakai pasal sekian, pasal sekian. Nah itu, saya coba cari di browser kan, cara membuat undang-undang. Ternyata ada kebijakannya. Oh, Ada berarti di prosesnya. administrasi publik itu membahas tentang kebijakan pembuatan Nah, betul. undang-undang, Ustaz. Wah, saya pikir hukum loh itu loh. Termasuk salah satunya. Itu masih salah satunya. Oh, Dan masih iya? banyak lagi. Hmm. Untuk arti sesungguhnya dari ilmu administrasi publik ini itu sebenarnya pelayanan. Pelayanan administrasi bukan pelayanan administrasi seperti ketik mengetik. Hmm. Administrasi itu luas. Kita berbicara tentang kebijakan, baru juga berbicara tentang analisis program kebijakan, manajemen keuangan, manajemen bencana, dan yang terpenting semua di sektor pemerintahan itu kita pelajarin semuanya. Oh, saya baru tahu loh, Ustadz. Iya. Ini fakta baru buat saya karena kebetulan ya Sobat Al-Azhar saya itu memutuskan untuk tidak kuliah karena tadi ini kita sama nih Ustadz. Kita sama-sama pernah mengharapkan Al-Azhar Kairo Mesir dan alhamdulillah bersyukur sekali Ustazah Melani ini lulus ya Ustazah. Saya dari Pusiba. Iya. Oh iya saya tahu tuh Musibah ya. Dia ada pelatihan dulu gitu ya Ustazah ya. Iya, pelatihan bahasa. Selama 1 tahun. Enggak sama berapa bulan itu ya, dari sekitar bulan 6 atau bulan 7. Oh iya berarti. Lalu berangkat di bulan 12. Oh, berarti persiapannya sangat matang ya. Nah, itu tadi sama kita Ustadz. Saya juga mengharapkan Al-Azhar, tapi gimana ya? Kemauan Allah, saya dapat ridho Ustadz dari orang tua, tapi kemauan Allah, tadi kan kalau Ustadz Sandi kemauan orang tua, kalau saya kemauan Allah itu tidak di sana. Tapi keren loh, ternyata justru bikin Ustadz Sandi jadi explore ilmu lain nih Betul. Ustadz. Kalau Ustadz Sandi sendiri masuk ke dunia perkuliahan, sebelumnya kan mengharapkan Al-Azhar nih Ustadz, Mesir. Ustadz sudah pernah punya bayangan nggak di Al-Azhar itu, di Mesir, akan menjalani sistem kuliah yang seperti apa? Alasan yang paling kuat bagi saya ingin kuliah di Al-Azhar kalau seandainya direstui orang tua, itu sebenarnya hanya ingin memperdalami bahasa Arab. Oh, Karena kalau sudah mahir dalam bahasa Arab, belajar buku-buku yang berbahasa Arab itu memudahkan saya. iya betul. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang semua orang berbicara bahasa Arab, itu kan menjadi mudah kita untuk bisa berbahasa. Seperti ada orang yang tinggal di satu daerah, dia nggak tahu bahasa Jawa, lingkungannya bahasa Jawa, otomatis dia bakalan terikut lingkungannya. Nah, betul, saya betul. mengharapkan itu sebenarnya. Hmm. Iya benar. Ya, Berarti mau tinggal di Arab? pendaftarannya tolong dong kasih link di bawah di kolom komentar ya yang ada ini relasi untuk tinggal di Arab. Tapi Ustadz dengan karena keinginan Ustadz untuk memperdalam bahasa Arab, kemudian ternyata rezekinya nih masuk USU, Masuk USU, administrasi administrasi publik. publik. Ini bahasa Arab Ustadz jadinya hilang nggak? Alhamdulillah bahasa Arab sekarang tidak hilang, cuman ada beberapa kosakata yang harus saya ulangin karena tidak dibiasakan lagi. Tapi untuk basic seperti nahwu sorobnya insya Allah masih ingat. Masya Allah. Ya. Nih berarti kan Ustadz tadi kan pengennya itu emang lingkungannya gitu kan Iya, Ustadz. lingkungannya. Saya mau tanya nih Ustadz, sistem pendidikan atau sistem kuliah di Universitas Sumatera Utara itu gimana Ustadz bentuknya? Apakah seperti biasa ya yang kita tahu tuh kuliah di Indonesia itu presentasi, ngerjain tugas, ini hal-hal umum yang kita tahu orang-orang awam gitu Ustadz. Ada nggak Ustadz sistem khusus, apalagi administrasi publik ya, bergantung sama kepemerintahan, gimana Ustadz? Sebelumnya saya harus menjelaskan dulu moto dari Universitas Sumatera Utara itu apa. Jadi moto Universitas Sumatera Utara itu transformation toward ultimate.
Jadi Universitas Sumatera Utara itu ingin kita menjadi basis internasional. Jadi Universitas Sumatera Utara itu ingin kita bersaing di dunia internasional berbasis lokal. Nah, jadi segala aktivitas seperti pembelajaran itu kita semuanya berbasis bahasa Inggris. Oh, jadi sebagian besar mata kuliah atau gimana Ustadz? Kalau untuk sekedar penjelasan, ada beberapa dosen yang memang betul menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau untuk PowerPoint, pembelajaran atau materinya itu semuanya berbahasa Inggris. Baru tahu. Iya. Itu semua jurusan Ustadz? Kalau untuk jurusan lain kan mungkin berbeda lah ya. Kalau terkhusus jurusan saya administrasi publik, ya segala presentasi yang disampaikan dosen itu kebanyakan berbahasa Inggris. Oh, oke. Mostly berbahasa Inggris Berbahasa ya Inggris. Ustadz. Nah, kalau Ustazah sendiri nih, Ustazah Melani, Ustazah kan di Kairo Mesir, dan saya tuh pernah dengar gitu ya Ustazah dari teman, dari sosial media juga kalau Al-Azhar itu punya sistem sendiri, metode ceramah katanya. Nah, itu benar nggak Ustazah? Jadi gini, di Al-Azhar itu kan awalnya Al-Azhar itu dari masjid ya, belajarnya di masjid, di Jami maksudnya. Wah, nih ke bawah ini ya, ke bawah ini Al-Azharnya. Awalnya di Jami ya kan. Terus makin berkembangnya ilmu itu ya kan. Bisa aku sumpah. Jadi awalnya kan belajarnya di Jami. Kemudian tiba-tiba sumpah. Gak apa-apa. Jadi sistem belajarnya itu dulu kan di Jami. Nah, sekarang sudah di Jamiah. Belajarnya di kuliah. Jadi di kuliah itu kita langsung dijelaskan oleh dosen yang biasa kami sebut dengan dokturoh. Jadi dokturoh itu menjelaskan dengan ratusan mahasiswi yang datang. Kayak ini gak sih Ustazah, kayak syekh yang lagi ceramah gitu gak ya? Itu waktu talakinya. Kalau itu ini kan sistem kuliahnya. Jadi boleh kita tambah misalkan setelah pulang kuliah mau talaki, mau belajar lagi, boleh. Itu misalkan di Jami Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar gitu, atau di tempat-tempat lainnya. Yang sama dokturoh ini kan ratusan Ustazah, berarti bentuk kelasnya ini gimana ya? Bentuk kayak, kelasnya itu kayak ini ya, kayak gedung olahraga gitu gak sih? Bentuk kelasnya luas, luas, dan ada yang tempat duduknya itu bisa dibilang kayak tempat Gini. duduk ini tuh loh, tempat duduk sepak bola itu loh. Iya. Tahu nggak sih? Iya, kayak Tapi gor tempat gitu. duduknya tapi bukan persis kayak sepak bola ya, maksudnya kayak bioskop itu. Kayak gitu. Kayak Cuman gini. ininya apa namanya? Tempat duduknya ya biasa kayak kayu kayak gini, bukan yang Oh, berarti sistemnya itu satu jurusan Ustazah. satu jurusan. Jadi per satu jurusan nggak ada kelas di sana. Iya, itu satu kelas itu ratusan orang yang datang. Kalau Ustaz Sandi sendiri, apakah satu kelas itu berapa orang Ustaz? Kalau di Universitas Sumatera Utara satu kelas memang rame. Kalau untuk saya sendiri kan waktu kuliah itu ada 50 sampai 60 orang satu kelas. 50 sampai 60 orang. Tapi kelasnya luas. Iya, Luas. kelasnya luas. Banyak Dan ya? bahkan ada yang duduk di depan pintu karena nggak muat. Oh, gitu ya. Jadi suasana belajar di Al-Azhar itu, Ustadz kan pesantren ya Ustadz. Terasa dong Ustadz ya, denger dari Ustazah Melani kalau suasana belajar kayak dulu nyantri ya. Kan biasanya gitu ya, kalau nggak kelihatan biasanya duduknya di depan, di deket-deket pintu. Ustadz gitu nggak Ustadz? Karena nggak kebagian tempat duduk gitu ya. Kalau saya mulai itu kayaknya seperti semangat lah ya. Terlalu semangat sampai Enggak, karena memang mahasiswinya memang banyak. Kalau ini kondisinya emang mahasiswinya banyak gitu Iya, ya. memang banyak. Dan tadi Ustazah saya dengar boleh ambil kelas tambahan. Bukan kelas tambahan namanya. Ini kan sistem kuliahnya. Kalau
yang mau talaki silahkan, yang nggak mau ya udah silahkan juga. Oh Gitu. gitu. Jadi Jadi misalkan nih, universitas menyediakan fasilitas itu ya kalau enggak, itu bukan gimana ya bilangnya. Eh, kan kita kuliah nih, itu kuliah beda, talaki beda lagi. Oh. Talaki itu kalau kita mau belajar ya silahkan, misalkan belajar entah mantik atau ya yang lainnya. Dan itu atau fikih. ada Itu ustadznya dari juga atau ada ya, kibar ulama. Ada Oh. misalkan Syekh Hisam Kamil atau dari Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Dan itu Al-Azhar. setiap hari para masyayikh itu ada di jami Ustazah. Jadi setiap gini, di sana itu banyak tempat-tempat talaki yang gratis. Jadi ada yang menyediakan di jami, ada yang di tempat-tempat lain juga yang gratis, dan ada juga yang berbayar. Oh Gitu. Jadi Sobat Al-Azhar, ternyata mahasiswi di Al-Azhar, mahasiswa juga begitu mungkin Iya, ya. iya. Mahasiswa dan mahasiswi di Al-Azhar Kairo Mesir itu saking berjibunnya, Iya. saking banyaknya, saking bersemangatnya ya, sampai harus duduk di bawah gitu ya. Iya. Dan itu kan dosennya nggak cuman perempuan apa atau ada aturan kayak Dosennya perempuan jelas. kalau karena- kalau mahasiswi berarti dosennya harus perempuan. Jadi di sana itu kita dipisah. Oh, mahasiswa. Jami'nya dipisah. Jami'ahnya dipisah gitu. Misalkan di sini jami'ahnya Banat bisa jadi sekitar setengah jam lah ya. Itu jami'ahnya Banin gitu. Berarti terpisah gitu ya Iya. Ustazah. Ustadz Sandi nih Ustadz. Saya mau tahu dong Ustadz, kira-kira mata kuliah apa Ustadz yang membuat Ustadz tetap memegang ilmu agama Ustadz? Karena kan Ustadz lulus pesantren, kemudian masuk ke ilmu administrasi publik. Itu kan something new buat Ustadz gitu kan. Tapi apakah Universitas Sumatera Utara tetap menjaga ilmu agama yang Ustadz punya? Ada nggak mata kuliahnya? Di Universitas Sumatera Utara kan negeri kan. Jadi kita kan dikumpul nih, digabungkan Nasrani, Islam, Hindu, Buddha semua, tidak ada batasan. Jadi kalau untuk pelajaran agama itu hanya di semester 1. Oh, tapi tetap ada. Ada Hmm. agama Islam kelasnya beda, belajar agama Islam. Tapi cuman 2 SKS, satu semester. Semester 2 udah nggak ada lagi belajar agama. Tapi karena Ustadz tenggelam dalam pendidikan di Universitas Sumatera Utara gitu, Ustadz, apakah itu menggeser ilmu agama Ustadz atau bahasa Arab Ustadz dari karena kan belajar ilmu baru nih, kemudian ilmu agama sudah tidak terlalu banyak diulang di universitas ini. Apakah itu menggeser posisi ilmu agama dan bahasa Arab Ustadz gitu? Justru dengan kita mempunyai dunia baru, kita bisa mengkolaborasinya. Oh gitu Iya. ya. Jadi justru makin kuat ya. Makin kuat. Karena kita makin mencari. Iya. Kita makin mencari. Iya, tapi bener loh. Kalau saya lihat-lihat juga ya, makin kita mengetahui hal baru dan itu bukan tentang agama, makin kita ingin mencari tahu dari sisi agama. Iya. Iya, gitu. Jadi kalau kita udah paham ilmunya, terus kita bandingkan, kita bisa mengambil kesimpulan. Iya ya. Seperti itu. Makanya saya ini si Ustadz sangat apresiatif dengan orang yang misalnya dia punya hafalan Quran, kemudian dia sengaja sekali gitu ngambil pendidikan di luar ranah dia. Dia kan menghafal Quran, cocoknya itu tafsir atau apa. Ini ada yang ngambil psikologi dengan tujuan untuk kelak dia akan bikin sudut pandang psikologi melalui Islam. Jadi psikologi melalui sudut pandang Islam gitu ya. Itu keren, Ustaz. Untuk Ustazah Melani, Ya. kalau Ustazah gimana? Apa nih? Ini kan ilmu agama di Al-Azhar itu kan diulang-ulang terus ya Ustazah. Kitab apa sih Ustazah yang paling favorit buat Ustazah? Kitab
paling favorit ya. Jangan kitab lah, mukoror aja. Mukoror tuh apa Ustazah? Jadi mukoror itu diktat kuliah kami. Nah, kami bilangnya mukoror. Oh, ini kayak ini ya Ustazah, mata kuliah bukan? Iya, mata kuliah. Ada kayak modul. Bukan modul sih, emang kitabnya. Oh, ada kitabnya. Ya, ini kitab 1, kitab 2 gitu. Oh gitu. Saya ada ngelihat vlog ini sih. Ini kan persiapan ya untuk ya. podcast ini. Saya briefing diri sendiri loh Ustazah melihat apa namanya vlog-vlog anak-anak Al Azhar. Saya gak asing sih, gak asing dikit sama mukoror. Oke Ustazah, boleh dong dijelasin Ustazah mukoror itu gimana? Atau ada nggak mukoror itu berarti ada mata kuliahnya juga? Iya, jadi kami itu kan di Azhar itu sistem belajarnya ya dikasih gimana ya? Kami ditentukan mukoror apa saja yang ingin dipelajari. Kemudian akan diujiankan di termin 1 dan 2. Termin 1 dan 2 itu bisa dibilang semester lah ya, semester 1 dan 2 gitu. Kalau ditanya mukoror apa yang Favorit? Yang favorit sebenarnya nggak favorit juga sih. Yang lumayan saya suka itu fikih madhabi. Kenapa suka? Coba Iya. tanya. Kenapa ya? Penasaran ya fikih mazhabi loh. Ini kayaknya terdengar susah. Karena menurut saya itu yang lumayan mudah di antara yang lain. Oh gitu. Ya, itu yang lumayan mudah. Itu kan setiap orang kan pastinya berbeda-beda. Iya Itu benar. dari sisi saya gitu. Emang di sana fikih mazhabi itu bahas apa Ustazah? gini. Di sana itu kita tuh di dalam fikih madhab ini kita disuruh untuk memilih. Misalkan nih saya mazhabnya Syafi'i. Kemudian saya memilih untuk kemudian di dalam buku itu, di dalam mukoror itu membahas tentang fikih Syafi'i. Nah, begitu juga kalau misalkan ada teman saya yang dari Yaman atau dari negara lainnya memilih misalkan nih mazhab Hanafi, maka mereka membahas fikih Hanafi gitu di dalam mukoror tersebut. Dan ujiannya juga pasti soalnya tentu berbeda gitu. Oh, tapi satu kelas Ustazah. Jadi kelas ada ruangnya, ada kelas berbeda tentu, berbeda kelasnya. Ini kelas fikih Syafi'i, nanti ada jadwalnya lagi untuk mazhab yang Hanafi atau Maliki. Oh, berarti ini misalnya fikih mazhabi, kemudian kita memilih misalnya kita mau Syafi'i, kemudian universitas itu menyediakan mukoror khusus untuk mazhab Syafi'i dan kita menjalani Syafi'i saja betul, gitu ya. Betul. Wow. Keren sekali ya. Ustadz, mazhab apa Ustadz? Mazhab Syafi'i. Masya Allah. Ustazah mazhab Syafi'i juga? Tentu. Saya mazhab apa ya? Soalnya tergantung kondisi. Aduh. Enggak ya. Ya saya kan seperti kita tahu, belum tahu ya. Tadi di balik layar kita ngobrol. Saya ini kelahiran 2000 dan tentunya masih mencari jati diri Ustazah. Ya sama kita ya. Nggak beda jauh ya 1 tahun. Ustadz Sandi karena kan tadi justru explore ilmu baru, bikin memperdalam ilmu agama. Ada nggak satu mata kuliah yang menarik Ustadz untuk membahasnya dalam sudut pandang Islam sendiri? Ada. Apa itu Ustadz? Contohnya seperti pelajaran kebijakan publik. Jadi pelajaran kebijakan publik itu kan kita mengkaji bagaimana suatu undang-undang itu diciptakan. Jadi prosesnya itu ada beberapa, seperti yang pertama itu analisis identifikasi masalah. Itu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua formulasi kebijakan, kemudian adopsi, kemudian implementasi. Setelah suatu kebijakan itu rampung, diadopsi dan diimplementasikan. Dan terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau kita lihat dari proses kebijakan ini, kemudian kita ambil dari sudut pandang agama Islam,
itu kita bisa tahu kalau sesuatu kebijakan ini apakah ini baik untuk kemaslahatan agama. Nah, jadi suatu kebijakan itu nggak bisa kita buat semata-mata. Jadi harus ada prosedur di mana kalau suatu kebijakan kita buat, agama ini kita bedakan, agama ini kita bilang nggak boleh. Oh, Jadi semuanya harus kita rampung, kita kumpulkan, kita terima semua masukan-masukan dari publik. Nah, itu yang akan kita adopsi. suatu kebijakan Ya. tetap harus memikirkan semua agama. Semua agama. Ya, apalagi di Indonesia ini Iya. agama beragam ya, banyak ya Iya. Ustadz. Jadi itulah tingkat kesulitannya mungkin ya. Iya. Makanya jadi pemerintah itu susah, jadi rakyat juga susah sekali gitu ya. Karena kan harus memikirkan kebijakan yang sama rata Iya. ininya ya, kemaslahatannya. Ustazah Melani nih. Menurut Ustazah, belajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir, itu jadi pengalaman belajar yang menyenangkan nggak? Kalau menurut saya pribadi, yang namanya belajar itu pasti ada sisi menyenangkannya dan pasti ada juga sisi gak enaknya, iya kan? Iya betul. Jadi ya enjoy aja, Apa nikmati. sih Ustazah hal yang tidak enak dan tidak menyenangkan atau tidak nyaman saat belajar di Kairo, Mesir? Ya di sana itu kita itu kalau dalam urusan administrasi itu harus benar-benar sabar sih. Misalkan ketika ijroat, ketika mau ijroat itu ada yang datang sekitar subuh sekitar jam Ijroat itu mungkin apa sih Ustazah? ijroat itu apa ya kalau bisa dibilang kayak mungkin daftar ulang kali ya. Oh, oke. Mungkin bisa dibilang daftar ulang. Pokoknya kalau untuk urusan administrasi di sana itu harus benar-benar sabar gitu. Karena Kadang- banyak ya. Kadang kami itu di sana itu udah ngantri panjang kan di sana banyak banget ya mahasiswanya. Udah ngantri panjang lah pokoknya. Tiba-tiba di depan ablahnya tiba-tiba dibilang Besok. Bukroh. Besok. Itu Wah, itu patah benar-benar hati ya. patah hati banget. Ustadz kan di USU nih. benar-benar sabar. Ada nggak pengalaman begitu juga? Iya, pasti ada, apalagi sama dosen. Oh, ini sama dosen ya. Kalau ini sama administrasi. Kalau sama dosen itu sering gitu ya Ustadz. Sering. Udah lama nunggu, Iya. tapi malah besok katanya. Ya, jadi kalau nanti sudah kuliah, ya buat teman-teman nanti ya, sobat Al-Azhar yang ingin kuliah di dalam negeri, itu kalau berurusan dengan dosen itu kita jangan sampai kita dipanggil dosen, jangan mengharapkan. Jadi kita itu harus mengejar dosen. Apalagi kalau sudah masuk sempro atau skripsian, nah itu kita nggak boleh lagi leha-leha, kita harus kejar dosen, chat. Inisiatif gitu ya, Ustaz. sendiri lah, mau dibahas di mana, mau jumpa di mana, itu mahasiswa harus aktif. Ini ya kesamaannya itu di Al-Azhar dan di Indonesia, di Mesir dan di Indonesia itu kita sama-sama harus bersabar. Sepertinya dimanapun ya. Iya, dimanapun ya. Aku pernah nonton ini Ustazah. Ada salah satu YouTuber anak Al-Azhar Kairo Mesir yang juga dia lagi mau bayar kerneh. Ada ya Ustazah ya? Buat kerneh. Buat kerneh itu kayak KTM. Kartu mahasiswa. Iya, Seperti kartu kartu mahasiswa. Itu ya Ustazah, dan itu teman-temannya tuh cuman gara-gara belum upload pas foto katanya tuh kan lewat online. Mereka harus besok gitu Iya, loh, dan itu tuh dibukrohin rame sekali. banget. Sering sekali seperti itu. Itu patah hati sekali. Patah hati hampir sering malahan. Ustazah kan di Mesir, jauh dari kampung halaman gitu kan Ustazah. Ada nggak pasti jenuh nggak? Ada nggak bosen, jenuh? Pasti ada ya sisi jenuhnya. Cuman balik lagi ya, karena biaya untuk pulang itu kan cukup mahal. Apalagi saya harus dari Jakarta ke Medan. Kecuali sampai Jakarta aja ya mungkin ya. Ya, itu better gitu ya Ustazah, Iya, lebih baik benar, gitu ya. Ini benar. harus ke Medan lagi. Dari Medan Ke Jakarta lagi. Habis itu langsung ke Mesir. gimana cara Ustazah mengatasi kejenuhan itu? Karena kan nggak bisa pulang. Kami itu biasanya kalau
lagi jenuh-jenuh gitu kadang ya jalan-jalan sana, bawa jalan-jalan, bawa enjoy. Kadang ya jalan-jalan bisa ke Fayum misalkan atau ke Luxor atau ke Sinai dan tempat wisata lainnya. Oh, ini ya kelebihan kita kalau emang mengambil pendidikan di luar negeri itu kesempatan untuk explore gitu ya, untuk jalan-jalan. Ustadz sendiri, Ustadz asli Medan, Ustadz. Tinggal di Medan, iya. Selama kuliah, Selama kuliah, iya. keluarga juga di Medan. Oh, kalau keluarga di Papua Barat, Berarti kan Ustadz juga merantau gitu ya, Ustadz. merantau. Ada nggak kejenuhan atau kayak Ustazah mungkin rindu pulang gitu ya, mau pulang gitu. Ada nggak Ustadz perasaan kayak gitu? Ya mungkin kalau laki-laki Justru sepertinya justru mau pergi dari rumah gitu ya. kalau laki-laki tingkat eksplorasi itu lebih tinggi lagi ya. Kalau biasa itu jangan sama orang tua. itu udah memang feelingnya laki-laki. Iya ya, bener ya. Explore ya. Jadi Itu- kalau kangen, rindu pasti ada lah. Cuman kan kalau seperti kayak terlalu kangen itu biasa. Apalagi saya kan udah dari pesantren. Jadi kalau masalah kemandirian itu udah biasa. Jadi nggak perlu lagi terlalu disedihkan. Kalau kejenuhan gitu ada nggak sih Ustadz? Kalau kejenuhan terus terang memang selama kuliah ada kejenuhan. Termasuk salah satunya adalah ketika penelitian. Ketika penelitian itu kan banyak data-data tuh kan. Kita minta dari dinas-dinas, dari lembaga, di mana prosesnya itu sangat panjang. Nah, ini kadang-kadang membuat kita ya Allah kapan lah bisa diterima gitu. Ya kan? Nah, itu termasuk jenuh. Ongkos kemana udah habis, uang minyak motor udah habis. Justru nggak bisa explore ya Ustadz ya? Iya, Iya, benar. dan saya pun nggak explore, nggak jalan-jalan tiap hari juga. Maksudnya Iya gitu ya. di sana itu pun saya kalau bisa dibilang jarang ya untuk jalan-jalan. Kalau jenuh itu paling ya jalan-jalan itu untuk ini doang, untuk liburan setelah termin. Tapi itu ada fasilitas nggak Ustazah? Ustazah ada ambil beasiswa gitu nggak dari biasa kan ada lembaga yang mengadakan beasiswa gitu. Ustazah ada ikut. Ketika itu BZ ngambil Itu mereka BZ. ada juga menyediakan kayak fasilitas liburan gitu ada. Ada, Oh. tapi cuman di Alexandria. Oh, dekat ya Ustazah ya. Iya, Ustadz, kalau misalnya udah dalam keadaan sempit kayak gitu ya Ustadz, mau jalan-jalan nggak bisa, sementara sudah di titik jenuh, itu apa yang trik apa sih yang Ustadz lakukan? Kalau saya orangnya termasuk salah satu yang fleksibel ya. Jadi tidak terlalu suka jalan-jalan dan juga tidak terlalu suka menetap di rumah. Ya, Jadi ngapain Ustadz? Jadi kalau jenuh ya nggak perlu harus jalan-jalan. Cukup sekedar ke Gramedia, baca buku. Ya kan lihat-lihat buku terbaru gitu kan. Terus ke nongkrong sama kawan-kawan, kita bahas-bahas tentang pelajaran, bahas-bahas agama juga. Itu ya, itu yang bisa merefresh Merefresh otak otak gitu ya. kita ya. Sederhana tapi sangat berguna Sobat Al-Azhar. Jadi kita harus siap dalam segala kondisi, dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, Ustazah, ini terakhir kali nih Ustazah. Saya mau tahu hal apa yang paling sulit Ustazah hadapi selama kuliah di Al-Azhar? hal yang paling sulit ya. Ketika awal-awal datang ke Mesir, Adaptasi. adaptasi bahasa terutama. Oh. Adaptasi karena mereka memakai Amiyah. Amiyah itu bahasa sehari-harinya Mesir. Kemudian Doktora juga menjelaskan ada sebagian memakai bahasa Amiyah juga, dan ya tentunya kami Kelang kabut gitu. beradaptasinya iya agak sulit ya. Nah itu yang ingin saya pelajari. Iya, bahasa Amiyah. Itu yang Bener ya? penasaran ya. Itu Kalau di kayak tadi pesantren nggak ada. jami jadinya gami gitu ya Ustazah ya. Huruf Iya. jim jadi huruf go atau G. G. Oh, iya itu tadi ya Iya, Ustaz. Saya juga di sangat pesantren- menarik loh ini. Di pesantren itu nggak ada tahu yang Iya, bahasa-bahasa Amiyah kayak gitu. Jadi fun fact, Eh. bahasa yang kita pelajari di pesantren atau di sekolah atau bahasa Arab yang dipelajari di Indonesia itu jarang sekali yang sebenarnya dipakai sehari-hari ya, betul Iya. ya Ustazah ya.
Oke, kalau Ustadz sendiri, hal tersulit apa yang Ustadz hadapi selama masa kuliah? Hal tersulit selama masa kuliah ya, itu adalah ketika kita menghadapi yang namanya teman-teman. Hmm. Ya. Jadi kan mungkin kalau Ustaz Jamila ini kan udah jelas ya mayoritas muslim ya. Kalau di Universitas Sumatera Utara kan kita gabung nih semuanya. Ada dari suku Batak, suku Pakpak, suku Karo, Jawa, Mandailing semuanya digabung. Nah, untuk menyatukan persepsi kita, termasuk lagi salah satunya jurusan saya itu tentang membahas tentang kebijakan, itu sering berdebat. Hmm. Nah, untuk menyamakan persepsi kita itu satu pedoman itu susah. Oh gitu ya Ustadz. Kalau tadi Ustaz Jamil ini kan udah dipisah-pisah nih. Ini mazhab ini kan Oh iya, enak kan? oh iya bener ya. Itu keuntungannya ya. Iya. Kalau Itu di dalam fikih madhabi aja. Iya. Kalau yang di yang lain-lain tetap sama satu kelas. ya, terutama lagi kalau kita dikasih tugas kelompok. Oh, Ya. itu digabung semua ya, Digabung Ustadz. semua. Dan harus berdebat dalam satu kelompok, sementara harus dikumpulkan ini Iya. tugasnya. Iya. Apalagi kalau kita presentasi ya. eh, saya ceritakan sedikit ya, kalau di universitas saya rasa nggak hanya di USU ya, mungkin di universitas Indonesia lainnya juga sama kayak gitu. Kalau presentasi itu kita dihadapkan dengan orang-orang yang seakan-akan ingin mendapatkan nilai terbaik. Jadi ketika kita maju ke depan, kawan-kawan kita yang di belakang itu menanyakan sesuatu pertanyaan yang susah dan di luar dugaan kita. Ini persaingan bisnis di Iya. dalam kelas gini ya. Nah, Bisnisnya iya. adalah nilai. Ya, betul. Iya betul. Ini untuk Sobat Al-Azhar yang akan segera melanjutkan pendidikan, inilah fakta-fakta yang sangat jelas dari baik universitas di Indonesia maupun universitas di luar negeri, khususnya di Mesir. Oke, closing statement Don Ustazah, boleh kasih ke Sobat Al-Azhar persiapan untuk Sobat Al-Azhar yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Minta dong nasihatnya. Untuk adik-adik semua, yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu sih niat. Tentukan niatnya di awal. Ingin masuk kuliah itu niatnya sebenarnya apa? Jangan sekedar ikut-ikutan. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu ditentukan dengan niatnya. Jadi tentukan niatnya di awal. Jangan sekedar ikut-ikutan teman, pengen masuk jurusan ini, lalu masuk jurusan tersebut. Kenali apa passionnya. Jangan tiba-tiba nanti ketika di pertengahan kuliah, tiba-tiba ingin berhenti gitu, nggak ingin melanjutkan lagi. Dan yang kedua menurut saya yang perlu diperhatikan circle dalam pertemanan. Pentingnya bagi kita semua untuk memilih siapa yang pantas dijadikan teman baik kita. Almar'u ala dini khalili. Jadi seseorang itu dilihat dari temannya. Jika temannya baik, insya Allah dia bakalan seperti itu juga. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin cukup itu. Ustaz Sandi dong, Ustadz. Ya, pesan untuk kepada adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang paling utama itu yang disampaikan Ustaz Jamilan tadi, kemudian adalah ridho orang tua. Karena ridhollahu fi ridho walidain wa sukhtullahu fi sukhti walidain. Kalau orang tua tidak mengizinkan kita kuliah di universitas yang kita inginkan, dengarkan. Nasihat orang tua, mau sebaik apapun kita berusaha, kalau orang tua mengatakan tidak. Kemudian, selanjutnya adalah jangan sombong. Karena setiap orang, setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Jangan sementang-mentang kita dari lulusan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, kita membanggakan diri kita, sombong di hadapan orang, sombong di hadapan teman-teman. Al-Azhar itu pesantren orang kaya, Al-Azhar itu pesantren elit, nggak boleh. Di luar itu kita bakalan dibully. Itu nggak berlaku semuanya itu. Semuanya sama. Sama-sama menuntut ilmu.
Terima kasih. Masya Allah, begitu ya Sobat Al-Azhar semuanya. Ada sudut pandang dari Ustadz Sandi dan sudut pandang dari Ustazah Melani dalam dunia perkuliahan dan pendidikan. Silakan Sobat Al-Azhar memilih setelah ini mau melanjutkan kemana, ridho orang tuanya di mana, silakan pilih sendiri. Terima kasih Ustazah Melani dan Ustadz Sandi. Terima kasih Sobat Al-Azhar yang sudah menonton. Tunggu ya episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.